Lihat nih guys, ini mirip nggak sih sama film Walid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian bosku? Sehat kan? Semoga kalian sehat selalu. Baik, kali ini kita akan membahas topik tentang fenomena sulitnya pelaku bid'ah atau pemuja Habib dan Gus untuk dinasehati. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe dan like dulu agar kalian tidak ketinggalan video Mimin berikutnya. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, kehadiran tokoh-tokoh agama seperti Gus, Tuan Guru, dan Habib seringkali menjadi pilar spiritual bagi banyak umat Islam. Mereka dihormati karena ilmu agama, karisma, dan kontribusinya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Namun, di balik penghormatan tersebut, ada fenomena yang berbahaya, yakni praktik pengkultusan dan sikap fanatisme berlebihan terhadap tokoh-tokoh ini, bahkan hingga melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak pengikut dari tokoh agama ini menganggap bahwa segala perkataan atau tindakan sang tokoh adalah mutlak benar, tanpa perlu dikritisi atau diperdebatkan. Bahkan, ada yang meyakini bahwa mendekati kesempurnaan atau mendapatkan kemuliaan tertentu hanya bisa dilakukan dengan mengikuti jejak sang tokoh secara total. Akibatnya, pengikut tersebut cenderung menutup diri terhadap nasihat atau kritik, sekalipun itu bertujuan untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran ajaran Islam. Misalnya, ketika ada yang mencoba mengoreksi keyakinan atau perilaku yang tidak sesuai sunnah, seperti ritual-ritual yang bercampur dengan budaya lokal, atau bahkan perbuatan yang termasuk bid'ah, mereka justru membela mati-matian. Bagi mereka, menasehati tokoh yang mereka hormati sama saja dengan merendahkan derajatnya atau menyerang komunitas mereka. Dalam pandangan mereka, tokoh tersebut sudah suci dan tidak mungkin salah. Salah satu masalah utama dalam fenomena ini adalah maraknya praktik bid'ah, yaitu amalan-amalan ibadah yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis, namun dianggap sah dan diterima oleh sebagian besar pengikut. Contohnya, upacara-upacara ziarah kubur yang melibatkan ritual-ritual tertentu, wirid-wirid yang tidak berdasar, atau keyakinan bahwa doa seseorang akan lebih mustajab jika dipanjatkan melalui perantaraan tokoh tertentu. Praktik-praktik semacam ini seringkali dilegitimasi oleh para tokoh agama yang dianggap memiliki otoritas spiritual. Pengikut pun cenderung mengikuti tanpa mempertanyakan apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ketika ada yang mencoba memberikan penjelasan tentang larangan bid'ah dalam Islam, mereka malah menuduh orang tersebut telah menghina tokoh panutan mereka atau ingin memecah belah persatuan umat. Salah satu alasan mengapa pelaku bid'ah dan pengkultusan tokoh agama sulit dinasehati adalah adanya faktor ego dan identitas kelompok. Bagi mereka, menasehati tokoh yang mereka hormati sama saja dengan menyerang harga diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa loyalitas kepada tokoh tersebut adalah bagian dari iman mereka, sehingga menolak kritik adalah bentuk pembelaan terhadap keyakinan mereka. Selain itu, ada juga faktor kepentingan politik atau ekonomi yang turut memperkuat pengkultusan ini. Sebagian tokoh agama mungkin memanfaatkan pengaruh mereka untuk mendapatkan dukungan finansial atau politik. Pengikut yang sudah terlanjur menganggap tokoh tersebut sebagai pahlawan spiritual akan cenderung membela mati-matian, bahkan ketika ada bukti nyata bahwa apa yang dilakukan tokoh tersebut menyimpang dari ajaran Islam, dia tetap membelanya. Setiap manusia, termasuk ulama atau habib, tetaplah makhluk biasa yang bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mengkritisi atau menasehati bukan berarti menghina, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan. Jadi buat kalian yang suka ngeyel ketika dikritik dan bahkan suka bilang Wahabi, tolong segera tobat boy. Semoga Allah mengampuni kalian.
Demikian video kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.